Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Di Tengah Lingkaran Maut. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Hotel megah itu berada di Parkland Square. Seorang penjaga laki-laki berseragam rapih, berdiri di depan pintu. Seandainya Margo tak memberanikan diri untuk memasuki hotel itu. Berlaga seolah-olah anak orang kaya. Pasti ia telah lari ketika penjaga pintu melemparkan matanya kepadanya. Margo mulai melangkah memasuki hotel. Tercium bau wangi yang khas, yang menunjukkan bahwa hotel itu hotel mahalan. Bau wangi campur bau karpet dan kopi mengingatkan Margo waktu ia bekerja di toko bunga dari sebuah hotel yang ada di pantai Prancis. Margo menghampiri resepsionis hotel, seorang laki-laki muda. "Saya punya janji untuk menemui Madam Casalis," katanya. "Nama saya Margo Jones." Laki-laki itu langsung memeriksa buku yang ada di atas meja marmer di depannya. "Ya, nama Anda tercantum di sini, Nona Jones. Janji Anda dengan Madam Casalis jam 3:30. Silakan duduk dulu. Sementara saya akan memberitahu Madam Casalis bahwa Anda telah tiba." "Terima kasih." Margo melangkah ke tengah-tengah ruangan, di mana di situ ada toko kecil yang menjual barang-barang seni, anggur dan bunga. Melihat keranjang tinggi yang berisi bunga kumis kucing dan bunga mawar, hatinya jadi pedih. Bunga-bunga itu mengingatkannya waktu ia terbang dari Perancis Selatan demi kesenangan perempuan-perempuan yang dikagumi atau dicintai laki-laki tertentu. Margo memaksakan dirinya untuk duduk rileks di atas kursi empuk dan berusaha menghindari tatapan orang-orang yang menginap di hotel itu dengan cara meraba-raba isi tasnya. Selama menunggu namanya dipanggil, ia bisa merasakan jantungnya berdetak keras di balik jaketnya. Karena saat itu akan diinterview, ia mengenakan setelan yang paling bagus dan parfum kesayangannya yang baunya lembut. Kaos kakinya yang berwarna gelap tampak manis menyelubungi kakinya yang panjang. Penampilannya harus sesopan mungkin, karena mungkin ia akan berhadapan muka dengan ibunya Michael. Ia harus bersikap tenang dan dingin, seolah-olah ia betul-betul orang asing yang sedang melamar pekerjaan sebagai guru privat. Ia harus kelihatan rapi, karena orang Perancis suka kerapihan. Sebagai pegawai orang Perancis, ia harus bisa menahan emosi, efisien, sopan, dan tak lancang. Necis tapi tak cantik. Daya tarik Margo terletak pada tubuhnya yang semampai, rambutnya yang berwarna tembaga dan matanya yang biru. Ia bukan gadis centil yang suka ketawa dan bersenang-senang dengan laki-laki. Ia punya sifat pendiam dan mengharap mudah-mudahan Madam Casalis akan menerima lamarannya karena sifatnya itu. Margo tersentak saat seseorang menghampirinya dan menyebut namanya. "Anda Nona Jones?" Margo mengangkat kepalanya dan melihat seseorang perempuan yang kira-kira sebaya dengannya. Mengenakan kacamata, berambut hitam dan wajah bersopan. Perempuan itu tampak heran memandang Margo. "Anda yang ingin menemui Madam untuk melamar sebagai guru privat cucu beliau?" Tanya perempuan itu dengan akses Prancis. Margo mengangguk dan berdiri. Ternyata ia lebih tinggi daripada gadis Prancis itu. "Ya, saya dapat surat dari Madam Casalis, minta agar saya datang ke hotel ini. Mudah-mudahan Anda tak menganggap saya terlalu muda untuk menjadi guru privat." Di dalam surat itu tidak disebutkan berapa umur yang diminta. Dan di samping itu, sebelumnya saya pernah tinggal di Prancis dan bahasa Prancis saya cukup baik. "Anda memang agak terlalu muda, tapi Madam sendiri yang akan memutuskan apakah Anda cocok buat guru privat cucu beliau. Sekarang, mari ikut saya, Nona Jones." Gadis Prancis itu mengajak Margo masuk lift, dan selama di dalam lift, ia terus memperhatikan Margo. Pasti sedang menafsir bagaimana penampilan Margo, sifat dan umur sebenarnya. "Pak, Anda pernah jadi guru privat anak-anak?" tanya gadis Prancis itu. "Ya, di Amerika. Saya punya referensi, Nona." Margo menoleh dan menatap gadis di sebelahnya. "Nama saya Dalbert, Mademoiselle Dalbert. Saya asisten pribadi Madam Casalis." Karena sebelumnya Margo pernah tinggal di Prancis, ia tahu bahwa sebagai asisten pribadi, Mademoiselle pasti punya tugas macam-macam, yaitu sebagai pelayan pribadi, sekretaris, dan pemegang rahasia. Karena gadis Prancis itu kelihatan penuh menyimpan rahasia.
Margot punya perasaan, Mademoiselle pasti senang kalau ia tak diterima sebagai guru privat oleh Madame Casalis. Akhirnya lift berhenti dan pintu terbuka. Mereka keluar ke sebuah koridor yang sepi. Margot mengikuti Delbert menyusuri pintu-pintu regensi yang tinggi. Kemudian masuk ke sebuah ruangan kecil yang penuh dengan bunga. Sesaat Margot merasa seperti tercekik karena pemanasan di setel penuh sehingga ruangan di situ terasa sangat panas. "Saya akan memberitahu Madam," kata Delbert sambil menunjuk sebuah kursi, memberi isyarat agar Margot duduk di situ. Margot menatap karpet yang terbentang di depannya dan tiba-tiba rasa dendam dan sakit hati timbul lagi. Ia sadar betapa besarnya rintangan yang terbentang antara orang kaya dan punya kedudukan dengan orang biasa yang hidupnya dengan cara bekerja pada orang lain. Seandainya Margot seorang gadis yang derajatnya sama dengan Michael, pasti takkan ada pertemuan secara sembunyi-sembunyi di antara mereka. Seandainya orang tua Margot kaya, Michael pasti akan mengajaknya menemui orang tua Michael. Dan uang akan bisa menjembatani teluk yang terbentang antara keluarga Casalis, pemilik sebuah puri megah dan pabrik anggur yang baik, dengan seorang gadis yang bernama Jones, yang kehidupannya hanya sebagai seorang pekerja. Bibir Margot bergetar pahit karena ia masih ingat betapa sakit hatinya waktu Michael meninggalkannya, karena harus menikah dengan gadis pilihan orang tua. Dan kalau ketemu dengan ibu Michael, ia tak boleh memperlihatkan rasa sakit hatinya, tapi harus tetap bersikap sopan terhadap wanita itu. Waktu mengalami cinta pertamanya itu, Margot masih berusia 19 tahun. Dan sekarang, 5 tahun kemudian, keluarga Casalis memerlukan seorang guru privat Inggris untuk mengasuh anak Michael yang masih kecil. Michael sendiri telah meninggal dunia ketika motor bootnya meledak dalam perlombaan di Danau Prancis. Pintu terbuka dan segera Margot mengendalikan pikirannya dan berusaha menenangkan air mukanya saat Madame Casalis memasuki ruangan. Dengan hati bergejolak, kemudian ia berdiri, mempersiapkan diri untuk berhadapan muka dengan Madame. Wanita itu seperti Mercurius pada zaman Revolusi Prancis. Rambutnya yang berombak dan berwarna perak disisir tinggi dan rapi. Dengan langkah anggun ia menghadapi Margot dan matanya yang tajam terus menatap gadis Inggris itu. "Saya bersedia bertemu dengan Anda karena menurut referensi Anda berasal dari keluarga baik-baik. Dan di samping itu, Anda mempunyai nama Inggris asli, Nona Jones." "Tapi saya bukan." Seketika Margot berhenti bicara. Bagaimanapun juga sekarang bukan waktunya untuk memberitahu Madam dengan mengatakan bahwa kalau ayah seseorang berasal dari desa pertambangan Wallace, pasti ada magic atau keistimewaan dalam jiwa orang itu. "Anda mau bicara apa, Nona Jones?" tanya Madame Casalis dalam bahasa Inggris yang fasih, meskipun tekanan suaranya agak jelek. "Mudah-mudahan Anda tertarik pada kemampuan yang saya miliki, Madam. Saya pernah dapat training khusus untuk mengasuh anak. Ya, aku tahu. Anda berumur 19 tahun waktu memulai karir semacam itu. Dan sekarang Anda berumur 24 tahun. Anda pernah kuliah di sebuah college?" "Tidak, Madam. Saya meninggalkan sekolah waktu masih berumur 16 tahun karena harus membantu orang tua." "Ya, aku mengerti. Pekerjaan apa yang Anda lakukan pada usia semuda itu?" "Saya bekerja di toko bunga. Mula-mula di kota London, kemudian di luar negeri." "Betul-betul perubahan yang menyolok. Dari penjual bunga ke pengasuh anak-anak. Kenapa tiba-tiba Anda ganti profesi?" "Saya ingin lebih jauh menjelajah dunia dan di samping itu saya menyenangi anak-anak, Madam." "Anda masih muda, Nona Jones. Anda bisa menikah dan mengasuh anak-anak sendiri." "Menikah bukan sesuatu yang menarik hati saya." "Sungguh?" ucap Madame Casalis tak percaya. "Aku heran kenapa Anda tidak ingin menikah padahal Anda cantik dan masih muda." "Saya lebih senang mencari penghasilan sendiri, Madame Casalis." "Atau mungkin Anda punya ambisi untuk mendapatkan suami yang punya kedudukan yang baik?" tanya Madame Casalis dengan sinis dan tak ada nada humor di dalam suaranya. "Baiklah, itu urusan Anda sendiri. Sama saya puas dengan pekerjaan Anda. Dan ku minta ambisi Anda tidak akan mengganggu kehidupan keluarga Casalis." "Maksud Anda, lamaran saya diterima, Madam?" "Saya tertarik pada referensi Anda," jawab Madame Casalis. "Beberapa tahun yang lalu, waktu ke Pulau Long, saya bertemu dengan Nyonya Van Arden. Suaminya telah menerbitkan sebuah buku mengenai lembah sampahnya yang ditulis oleh anakku sendiri." Margot menahan nafas dan hampir berteriak untuk mengatakan bahwa Michael yang pernah dikenalnya adalah seorang laki-laki periang, suka bercanda dan sama sekali tak seperti pengarang.
Anda tampak kaget, Nona Jones. Apa Anda kenal dengan anakku? Tidak, saya percaya dia pengarang dan saya pernah membaca surat kabar yang memuat berita bahwa dia telah meninggal. Muka Margo tiba-tiba jadi pucat dan matanya tampak muram. Madam Casalis terbelalak menatap Margo, kemudian memutar kepalanya dan memandang keluar jendela. Ayah Desi memang sudah meninggal, tapi aku masih punya anak laki-laki lain. Dan di dalam interview ini, nama Jones perlu kutambahkan bahwa Anda hanya akan membuang-buang waktu saja kalau Anda mau mencoba menggait anakku Paul. Dia memang masih bujangan, tapi aku tidak menginginkan pegawaiku punya ambisi yang tinggi dalam hidupnya. Anda mengerti maksud saya? Sangat mengerti, Madam, jawab Margo dengan pipi memerah. Selama jadi pegawai saya belum pernah berbuat sesuatu yang menyebabkan gosip semacam itu. Saya selalu berusaha bekerja dengan baik. Anak yang akan Anda asuh nanti bernama Desmond, berumur 4 tahun. Ibunya tinggal di Puri dan ia tak akan ikut campur mengurus anak itu. Ia agak cacat dan hidup di apartemennya yang terpencil. Itulah sebabnya saya menghendaki Anda jadi pengasuh Desi agar ibunya tak mengkhawatirkan anak itu. Anda sudah tahu betul tentang Lembah Loir. Tak begitu, tapi saya pernah bekerja di Cannes dan saya bisa bicara Prancis cukup baik. Ya, memang telah Anda sebutkan di dalam surat lamaran Anda. Itulah sebabnya lamaran lainnya yang menyebutkan tidak bisa bahasa Prancis telah saya tolak. Dan saya menginginkan... Sekali lagi Madam Casalis mengamat-amati Margo dari bawah sampai ke atas. Nona Jones, apa Anda merasa keberatan kalau saya minta agar Anda memperlembut penampilan Anda selama Anda bekerja untuk kami? Warna rambut Anda luar biasa. Warna rambut saya alamiah dan tidak dicat, Madam. Tiba-tiba mata Margo menyala merah dan dengan susah payah ia berusaha mengendalikan emosinya. Inilah perempuan yang telah menentukan kehidupan Michael. Inilah seorang ibu yang telah mengatur jalan hidup anak-anaknya sesuai dengan keinginan pribadinya. Perempuan ini menghendaki agar nama keluarga Casalis ada hubungannya dengan ancient regime. Dan untuk mencapai tujuannya itu, ia telah menghancurkan 3 kehidupan. Michael, seorang laki-laki cakep dan periang, telah meninggal dunia dan dimakamkan di makam keluarga di Santancourt. Maxim, janda Michael sekarang lumpuh dan terus berada di atas kursi roda karena waktu terjadi kecelakaan itu, ia berada dalam motor boot dengan suaminya. Dan Margo tak pernah bisa membayangkan akan jatuh cinta dengan laki-laki lain. Saat ini Margo hanya ingin mengasuh anak Michael. Itulah sebabnya ia berusaha menahan emosinya terhadap Madam Casalis. Warna rambut Anda buruk sekali. Dengan angkuh, Madam Casalis mengangkat bahu, seolah-olah mau menunjukkan bahwa pegawainya harus patuh kepadanya. Meskipun demikian, mungkin Anda bisa menyisirnya dengan model yang lebih sederhana. Dan juga jangan memakai lipstik atau mengenakan sandal model mutakhir seperti itu. Tentu saja kalau Anda keberatan dengan peraturan-peraturan yang kubuat ini. Margo cepat-cepat menelan harga dirinya. Sama sekali tidak, Madam. Madam Casalis terbelalak menatap Margo karena melihat ada rasa sakit hati di dalam mata Margo. Tapi kemudian dengan angkuh ia mengangkat bahu lagi, seolah-olah perasaan Margo sama sekali tak berarti baginya. Puri itu terletak di bagian yang paling bagus di Loire, tapi terpencil di dalam desa, Nona Jones. Jauh dari keramaian dan hiburan seperti bioskop atau tempat dansa. Kalau Anda merasa ragu-ragu untuk tinggal di tempat yang sesunyi itu, silakan mengatakan sekarang sebelum terlanjur. Saya senang tinggal di desa, Madam. Sama sekali, saya tak keberatan hidup jauh dari hiburan. Margo mencegah dirinya untuk mengatakan bahwa ia bukan gadis yang suka dansa. Dan baginya, teater lebih menarik daripada bioskop. Dalam waktu senggang, ia suka mendengarkan musik. Tapi sekarang ia ragu-ragu apakah Madam Casalis akan mengizinkannya untuk menggunakan tape recordernya yang kecil. Kalau majikannya yang dulu mengizinkan. Margo agak menyesal karena telah meninggalkan pekerjaannya semula, yaitu sebagai guru privat anak-anak keluarga Van Arden, hanya karena ia ingin campur tangan di dalam keluarga Casalis. Tapi cintanya yang besar dan murni terhadap Michael membuat ia tak menginginkan anak Michael diasuh oleh perempuan bangsawan yang akan mendidik anak kecil itu untuk mengabdi pada uang dan nama di depan kasih sayang manusia lain. Margo ingin sekali melihat anak kecil itu. Ia yakin pasti mirip dengan Michael yang cakep dan sangat menarik, yang telah meninggal dunia dengan cara yang sangat menyedihkan. Maxine, ibu anak itu sudah punya pelayan pribadi.
kata Madam Casalis menerangkan. Jadi Anda tak perlu turut melayaninya. Kasian, dia selalu berada di dalam kamar. Punggungnya luka dan ia juga ikut terbakar di dalam motor boot. Michael memang telah menjalankan motor bootnya terlalu kencang. Ia selalu memaksa dirinya untuk bertindak secepat mungkin. Sifatnya lain sekali dengan Paul, anakku yang satu lagi. Ada mengamat-amati serentetan cincin bermata berlian dan batu delima yang melingkari jarinya. Paul tak tertarik pada kesenangan-kesenangan semacam itu. Tambahnya, waktunya hanya dicurahkan pada pekerjaan. Dan ia telah mencalonkan anak Michael sebagai ahli waris estate dan perusahaan. Karena sarannya, maka aku mencari pegawai orang Inggris. Karena ia menginginkan agar Daisy bisa bahasa Inggris dengan baik kalau sudah besar. Harus kutambahkan, Nona Jones, bahwa saya merasa senang karena sebagai seorang gadis pekerja bahasa, Anda sangat baik. Ayah saya kepala guru, Madam, jawab Margo sopan sambil memandang mata Madam Casalis yang dingin dan penuh wibawa. Ayah orang Wales, tapi beliau mengajar bahasa Inggris di sekolah desa untuk anak-anak buruh tambang. Beliau meninggal dunia waktu saya berumur 16 tahun. Dan itulah sebabnya pada umur itu saya harus meninggalkan sekolah. Tapi saya tidak terlalu bodoh dan mampu mengajar cucu Anda. Dan di samping itu saya tahu sedikit tentang musik dan sajak. Bagus, ucap Madam Casalis senang. Jelas sekarang ia sudah sopan menginterview Margo dan siap mengakhiri. Ia melangkah ke pintu dan Mademoiselle Dalbert masuk. Gadis Prancis itu seketika menatap Margo, seolah-olah mengharapkan lamaran Margo ditolak. Tapi ia bisa menguasai air mukanya saat Madame menerangkan bahwa Margo akan dibawa ke Puri untuk mengajar anak Michael. Yvonne, nanti beritahu Nona Jones kapan dan bagaimana ia harus datang ke Puri, kata Madame pada Mademoiselle Dalbert. Sekarang kalian boleh minum teh bersama, sementara aku mau istirahat, bisa selesai. Nona Jones, tolong beritahu Yenov berapa ukuran tubuh Anda, biar Anda bisa segera dibuatkan seragam. Madame meninggalkan Margo tanpa mengetahui bahwa anaknya Michael telah berkenalan dengan Margo di Cannes dan bahkan Michael mau menikahi Margo, seandainya tidak harus menikah dengan gadis pilihan orang tua. Michael telah mengirim Margo seuntai batu kecubung tanda cinta yang melekat di kotak bedak emas. Cintaku selemah dan sekuat permata ini, tulisnya. Maafkan aku, karena aku telah membuatmu tak bahagia. Aku akan selalu ingat bagaimana manis dan sederhananya kau. Dan aku akan selalu menghargai kebebasanmu. Dan sekarang Margo akan meninggalkan kebebasannya, karena harus mengasuh anak yang semestinya anaknya sendiri. Seandainya Michael mau menentang keinginan ibunya. Margo belum kenal Paul, saudara Michael. Tapi ia merasa akan bertentangan dengan laki-laki yang belum pernah dilihatnya itu. Ia merasa Paul pasti sangat dingin dan angkuh kalau dibandingkan dengan Michael. Begitu ibu Michael pergi, Margo sadar bahwa Yenov Dalbert terus memperhatikannya dengan pandangan bermusuhan. Ia tahu gadis Prancis ini tak menginginkannya bekerja pada Madam, tapi tak tahu apa sebabnya. Apa Madam telah menerangkan bagaimana keadaan di Puri? Tanya Yenov dengan angkuh, karena ia merasa sebagai asisten pribadi dari Eminence Grace Putri Loire. Ya, beliau telah menerangkan bagaimana keadaan dan peraturan di sana, jawab Margo. Jauh dari tempat hiburan dan aku sendiri memang tak pernah nonton bioskop. Kalau sedang libur, aku lebih suka jalan-jalan atau baca buku. Bagaimana dengan teman laki-laki? Yenov Dalbert menatap Margo dengan sorot mata yang menunjukkan bahwa ia menyenangi teman laki-laki. Kehidupan di Santan Court sangat eksklusif. Tapi tentu saja ada buruh laki-laki di perkebunan anggur. Meskipun akibatnya Mr. Paul akan merasa terganggu sebab melihat Anda main mata dengan salah satu pegawainya. Sedikit pun, aku tak punya niat untuk main mata dengan laki-laki yang bekerja pada Paul Casalis, jawab Margo dingin. Sekarang bagaimana kalau kita sampai ke pokok pembicaraan? Kapan aku harus mulai bekerja di Puri dan bagaimana cara terbaik untuk pergi ke sana? Apa Anda ingin bertemu muka dengan Pak Paul sendiri? Memang, jawab Margo tajam. Aku tak akan merasa puas kalau tidak bisa bertemu sendiri dengan dia. Katakan, apa dia cakep dan menarik? Yenov Dalbert terbelalak menatap Margo. Dia tak tahu apakah pernyataan Margo itu diucapkan dengan serius. Nona Jones, Anda pasti segera tahu bahwa Madam tidak akan memperbolehkan putranya menikah dengan sembarang orang. Pak Paul orang terpenting di Puri dan pabrik anggur. Aku tahu seorang gadis yang merasa menyesal karena pernah melihat Pak Paul dan membiarkan dirinya mencintai Pak Paul. Anda ingin tahu apa yang terjadi pada diri gadis itu?
Seketika Margot ingin mengatakan bahwa sama sekali ia tidak tertarik pada kehidupan cinta Paul Casalis. Tapi ketika dilihatnya mata Yenov Delbert menyala penuh kebencian, ia sedikit ingin mengetahui tentang saudara Michael. Cerita apapun yang akan Anda katakan kepadaku, sama sekali tak akan bisa merubah keputusanku, katanya tegas. Aku ingin bekerja di Puri dan tak akan takut ataupun mundur karena sifat Paul Casalis. Kelihatannya Anda tak suka kepadanya, Mademoiselle, karena sesuatu. Pipi Yenov Delbert seketika memerah dan matanya menyala garang di balik kacamatanya. Ia bukan laki-laki yang mudah senang pada perempuan, jawabnya. Tapi tadi Anda bilang bahwa gadis itu mencintainya, kata Margot yang mulai tertarik untuk mendengarkan gosip tentang keluarga Casalis. Apa maksud Anda gadis itu telah terlibat cinta dengannya? Kira-kira begitulah. Yenov Delbert mengangkat bahunya. Setahun yang lalu sebelum gadis itu bekerja pada madam. Aku dengar dia sangat cantik dan pada suatu pagi ia ditemukan di danau, telanjang bulat. Apa Anda sudah tahu bahwa Puri itu berada di tengah-tengah danau? Kami betul-betul terpencil di antara anggur Puri. Dengan air danau mengelilingi kami dan pohon-pohon tinggi yang meratap seperti janda di ujung danau. Nathan Court tidak seperti tempat-tempat lainnya. Sangat berbeda dengan semua yang pernah Anda kenal, Nona Jones. Kadang-kadang Puri itu diselubungi dengan kegelapan. Tengok kembali apa yang telah terjadi pada diri Michael dan Maxine, yang mukanya penuh goresan bekas luka. Sebetulnya goresan-goresan itu bisa dihilangkan oleh dokter bedah, tapi ia tidak mau dioperasi. Bisakah Anda menebak apa sebabnya tak mau? Napas Yenov Delbert terengah-engah, seolah-olah peristiwa sedih yang menimpa Michael dan istrinya itu sangat mengguncangkan hatinya. Maxine sangat mencintai suaminya. Ia tak akan mau mencintai laki-laki lain lagi. Dan itulah sebabnya goresan di mukanya dibiarkan untuk kenang-kenangan. Mungkin baginya sebagai penebus dosa. Sementara suaminya meninggal dunia. Perbuatan yang aneh dan menyedihkan ya. Bagi seorang perempuan secantik dia. Margot ingat pada Michael saat mereka bertemu yang terakhir kali. Michael mengenakan pakaian putih yang dihias dengan bunga merah tua. Sambil tersenyum, ia semakin erat memeluk Margot saat mereka dansa di tepi pantai dekat restoran. Kemudian ia menciumi rambut Margot dan mengatakan mau pergi dulu. Margot menunggu sampai lama di atas batu, tapi Michael tetap tak kunjung tiba. Akhirnya ia bertanya pada pelayan restoran apakah melihat Mr. Casalis. Ya, jawab pelayan itu, Mr. Casalis telah meninggalkan restoran dengan mobilnya. Begitu kencang ia mengemudikan mobil seperti orang yang sedang terburu-buru karena merasa telah terlambat untuk menepati janjinya bertemu dengan seseorang. Margot ingin membenci Michael. Dia telah mencobanya tapi hati kecilnya segera mengatakan bahwa seseorang kalau cepat jatuh cinta tak ada cara untuk mencabut akar cintanya itu. Margot telah mencintai Michael sejak pertama kali ia melihat Michael datang ke toko bunga dari hotel tempat ia bekerja. Saat menatap mata Michael yang gelap, ia merasakan kegairahan yang tak pernah dialami sebelumnya. Tapi sekarang Margot menatap mata Yenov Delbert yang sipit dan merasa kesal. Ia ingin melarikan diri dari ruangan yang panas ini sebelum terlibat dengan keluarga Casalis dan cerita yang aneh tentang mereka. Melarikan diri ke London jauh dari Loire, di mana pernikahan Michael diselenggarakan di situ. Sekali lagi, ia melangkah ke jalan yang telah dilewati Michael dan melihat tempat Michael meninggal dunia. Ia akan menjadi tawanan di tempat itu dan tak akan bisa keluar. Ia masih muda. Ia bisa menikah dan berusaha melupakan Michael dengan cara menerima kenyataan hidup yang dihadapi. Ada Ralph Owens, pengusaha Amerika yang baik, yang selalu mengirim surat kepadanya. Dan Foxy yang telah dikenalnya sejak kecil dan sekarang sebagai guru besar sejarah di universitas di Midlands. Margot masih punya pilihan, dan bukan berarti ia harus menerima pekerjaan di Santa Courts ini. Anda kelihatan gelisah, Nona Jones, kata Yenov Delbert. Apakah jabatan sebagai pengasuh dan guru privat anak yang orang tuanya telah mengalami nasib malang itu sedang Anda pertimbangkan lagi? Terus terang, bagiku perempuan yang lebih tua dan lebih matang dari Anda akan lebih cocok untuk menemani anak itu. Seseorang yang tak terlalu banyak menghayal dan bebas seperti Anda. Kukira kalau Madam tadi tidak terlalu capek, pasti tidak akan menerima Anda. Dari ucapan gadis Prancis itu, Margot sadar bahwa anak Michael dikelilingi oleh orang-orang yang tak menyenangkan. Bahkan Maxine, ibu Michael yang masih muda juga dalam keadaan menderita.
Seandainya Margot tak menerima pekerjaan ini, seorang perempuan yang lebih tua yang tak punya cinta, kasih, dan hayalan pasti akan dipilih sebagai pengasuh Desi. Aku sudah mantap dengan apa yang akan kulakukan, Mademoiselle. Sekali lagi Margot berusaha menenangkan diri. Anda berhak memberi perintah kepadaku dan aku berhak mempertimbangkan. Bagaimana kalau sekarang kita mulai? Yennefer d'Albret mengangkat bahu, kelihatan sangat kecewa. Dengan mata penuh kebencian yang melirik rambut Margot yang mengkilat seperti tembaga dan gaunnya yang berwarna hijau. Tak perlu diterangkan, Margot tak mau minum teh dengan gadis Prancis itu. Setelah menerima perintah, saat malam mulai tiba, ia melangkahkan kaki ke taman. Ia tak akan merubah niatnya untuk pergi ke Prancis. Dan ia heran sendiri pada keputusannya yang bijaksana itu. Di dalam pesawat yang menuju Prancis, Margot duduk dekat jendela sambil membaca tentang Loire. Dan merasa tertarik pada daerah yang indah dan terkenal yang berada di bagian selatan pantai Britani. Itulah tempat pertanian kuno dengan dinding-dindingnya yang putih dan kuat, dan hutan-hutannya yang kadang-kadang menyembunyikan sebuah puri. Lembah-lembahnya diselubungi oleh pohon anggur, dan sungai-sungainya mengalir dengan sangat indah. Ada beberapa pelabuhan kecil tempat berlabuhnya perahu yang memuat udang karang, dengan rumah-rumah kuno yang berjejer di sepanjang pangkalan. Inilah negeri kesatria Breton, di mana dahulu keluarga itu sangat berkuasa seperti pangeran. Disitulah tempat keangkuhan dan kekerasan hati, dan Margot tak ragu-ragu lagi bahwa ia akan menjalani tugas yang cukup berat. Ia tidak hanya akan berurusan dengan anak kecil, tapi juga dengan nenek dan paman anak itu, seorang laki-laki yang pernah menyebabkan seorang gadis melompat ke danau yang mengelilingi puri. Pesawat mulai meluncur ke bawah, menerjang awan menuju airport di Nantes. Dari airport itulah Margot akan naik bis ke Brit-sur-Mer dan dijemput oleh tukang perahu pegawai keluarga Casalis. Semuanya sudah diatur dan biaya perjalanannya telah dibayar oleh majikannya. Ia sadar majikannya yang baru ini memang sosial. Ia akan mendapat gaji besar dan bahkan 2 hari yang lalu ia telah memperoleh seragam bagus. Margot heran sendiri merenungkan nasibnya yang aneh seperti ini. Karena tanpa diduga sekarang ia dalam perjalanan ke puri keluarga Casalis. Dengan tujuan mau mengasuh anak Michael. Ia ingin segera melihat anak itu. Akhirnya pesawat mendarat dan burung-burung beterbangan meninggalkan landasan. Begitu keluar dari airport, Margot merasakan panasnya pantai Prancis di musim panas ini. Tercium bau dedaunan dan terdengar burung mencicit. Dan di seberang jalan tampak bis sedang menunggu. Margot meletakkan kopernya sebentar karena mau membuka jaketnya. Di dalam bis pasti terasa panas. Setelah menyampirkan jaketnya di bahu, ia membungkuk mau mengangkat kopernya. "Apa Anda perlu bantuan saya, Mademoiselle?" Terdengar suara laki-laki dalam bahasa Prancis, dan seketika Margot memutar kepalanya. Dilihatnya laki-laki itu tersenyum kepadanya sambil memperhatikan kulitnya yang pucat, yang sangat kontras dengan warna rambutnya. "Saya hanya mau ke tempat bis itu," jawabnya juga dalam bahasa Prancis. "Terima kasih. Tapi hari ini sangat panas dan kelihatannya koper Anda cukup berat," kata laki-laki Prancis itu agak memaksa. "Anda tampak dingin sekali, Nona. Dan saya merasa bersalah kalau tidak mau meringankan beban Anda dengan cara membawakan koper seberat itu ke seberang jalan. Apa saya boleh membantu Anda?" Seketika Margot menatap laki-laki itu. "Jangan ganggu saya," katanya. "Atau mungkin ingin kutendang." Laki-laki Prancis itu langsung mundur, kelihatan kagum menemui gadis Inggris yang tegas dan bebas ini. "Di dalam bis pasti akan panas sekali," gumamnya. "Saya punya citrun dan dengan senang hati bersedia mengantarkan Anda ke tempat tujuan. Di sini Anda sedang berlibur kan?" "Anda terlalu banyak bertanya, Tuan." Margot mengangkat kopernya dan melangkah ke tepi jalan, mau menuju ke tempat bis. Tapi seketika itu juga laki-laki Prancis tadi sudah berdiri di sampingnya. Dan baru ia akan menyuruh laki-laki itu pergi ketika dilihatnya mobil Citroen berwarna biru tua mengkilat di parkir tak jauh dari tempat bis. Ia berpikir memang lebih menyenangkan pergi dengan mobil itu. Tapi ia tak tahu siapa sebenarnya laki-laki itu dan saat ini ia tak mau cari persoalan dengan siapa saja. "Aku telah beli karcis bis," katanya. "Selamat tinggal, Tuan. Apa Anda tak mau mengatakan akan kemana, supaya saya bisa mampir di tempat Anda?" Ketika Margot sampai di samping bis, laki-laki Prancis memandangnya dengan mata merayu. Ia memang menarik, mengenakan pakaian bagus dan umurnya kira-kira 30-an tahun. "Terima kasih atas tawaran Anda untuk menghantarkan saya.
Tapi saya betul-betul tak bisa menerimanya. Margo melangkah masuk ke bis dan duduk di depan. Dalam sudah ada beberapa penumpang dan sopir bis sedang merokok. Waktu Margo melemparkan matanya keluar jendela, dilihatnya laki-laki Perancis tadi berdiri di samping Citroen dan terus memandang ke arahnya. Laki-laki itu memiringkan kepala dan matanya tersenyum menatap Margo. Seketika Margo punya perasaan bahwa laki-laki itu telah mengenalinya. Sambil mengernyitkan dahi, Margo segera membuang muka dari pandangan laki-laki itu. Dan untung tak lama kemudian bisa mulai berangkat. Ban-ban mobil menggelinding menanjak ke bukit, menyusuri jalan yang berliku-liku di antara hutan yang menghijau. Margo menguap dan mengeluarkan kacamatanya dari tas. Setelah mengenakan kacamata Ray-Ban itu, ia mulai memejamkan matanya. Kecepatan bis yang berubah dengan mendadak sangat mengejutkan Margo. Dan waktu ia membuka matanya lagi, dilihatnya bis yang ditumpangi melekat seperti lintah di lereng gunung. Tubuhnya jadi tegang dan nafasnya terasa sesak karena roda-roda bis itu berada sangat di pinggir jalan. Kalau pengemudinya membuat kesalahan sedikit saja, bis itu pasti akan jungkir balik masuk lembah dan jatuh ke dasar. Tapi rupa-rupanya pengemudi bis cukup cekatan dan waspada. Dengan tenang bisa terus meluncur. Pemandangan di sekeliling sangat indah. Lereng-lereng bukit penuh dengan pohon anggur dengan buah-buahannya yang sudah hitam, siap dipetik buat minuman. Para pekerja di kebun anggur itu mungkin sekarang sedang tidur siang seperti penumpang dalam bis. Saat itu di dalam bis hanya Margo dan sopir yang tidak tidur. Margo menghela napasnya karena kagum melihat air sungai yang begitu jernih, seperti berlian. Seperti berada di negeri impian, pikirnya. Setelah itu, bis melewati sebuah desa yang berada di tengah-tengah lereng kebun anggur. Dan tampak sekelompok rumah mati dan gereja kecil yang tersembunyi di antara tanaman menjalar. Jadi inilah lembah Loar yang dahulu oleh para raja dibuat menyingkirkan diri karena tempat ini sangat sepi dan hanya burung dan air terjun yang mengganggu kedamaian. Margo hampir bisa merasakan sejarah dari tempat ini, bahkan terasa seperti ada kekuatan gaib. Dan waktu bis semakin jauh meneruskan perjalanan, ia melihat air terbentang luas sekali dan sesaat ia berpikir sedang melihat laut. Tapi kemudian ia ingin cerita Yenov Dalbet yang mengatakan betapa luasnya danau yang mengelilingi Puri. Margo menghela napasnya dalam-dalam. Sebentar lagi ia akan sampai di Brie-sur-Mer dan naik perahu menyeberang danau. 15 menit kemudian bis berhenti di depan rumah di daerah pasar. Waktu melangkah keluar bis, Margo merasa seolah-olah melangkah ke abad yang telah lalu. Tempat itu terasa sepi dan panas. Sambil menggumam mengucapkan goodbye, penumpang-penumpang lainnya pergi meninggalkan Margo. Kemudian sopir bis menghampiri Margo dan menanyakan apakah Margo telah pesan kamar di hotel. Margo menggelengkan kepala dan mengatakan bahwa ia akan dijemput oleh tukang perahu dari putri keluarga Kasalis. Dan mungkin sopir itu bisa menjelaskan arah ke pangkalan. Jauh di ujung sana, jawab sopir. Tukang perahu, mereka bernama John. Terima kasih, kata Margo. Enak sekali naik bis melewati desa-desa yang indah. Sopir bis mengangkat bahunya. Orang Inggris memang terkenal pencinta daerah pedesaan. Tapi Puri itu bukan tempat yang menyenangkan, Nona. Merci. Margo tersenyum sedikit. Rupa-rupanya ia lebih menghargai sikap kasar dan sinis sopir itu daripada keramahan laki-laki cakep yang telah menawari mau mengantarkannya dengan Citroen. Sambil menjinjing koper, Margo mulai menyusuri lorong kecil beratap. Bebas dari panasnya sinar mentari, tapi terasa lembab. Dan begitu ia sampai di ujung lorong, sinar matahari pantulan dari danau langsung menyerangnya. Air danau tampak berkilauan seperti perak. Macam-macam perahu ditambatkan di atas pasir di tepi danau. Sebagian besar perahu layar. Margo mencari perahu yang sudah siap akan berlayar. Dan dilihatnya sebuah perahu muncul di ujung air. Ia berjalan ke arah perahu itu dan sekarang kopernya mulai terasa agak berat. Sehingga ia tersandung batu dan hampir jatuh. Tapi saat itu juga sepasang tangan dengan kasar dan kuat menangkap tubuhnya. Margo mendongak, matanya menyala ketakutan karena hampir jatuh dan juga merasa jengkel karena disentuh oleh laki-laki yang belum dikenalnya. Ia tergagap waktu matanya bertemu dengan mata laki-laki yang berwarna kelabu dengan alis mata hitam. Rambut laki-laki itu juga hitam, kasar dan kusut. Air mukanya yang gelap tampak menantang dan hidungnya lancip. Ia mengenakan kemeja biru tua dan bahunya yang lebar membuat ia kelihatan agak menakutkan. Merci tuan, kata Margo.
Anda telah menolong saya waktu saya tersandung batu. Saya sedang mencari perahu jin dari pulau di danau itu, karena saya akan bekerja di sana. Anda kenal dia? Anda datang dari Inggris yang akan menjadi teman anak itu. Nama Anda Nona Jones. Ya, jawab Margo sambil membelalakan matanya. Dia sangat heran karena laki-laki yang pasti tukang perahu keluarga Casalis ini berpakaian bagus dan tali arloji yang melingkar di pergelangan tangannya dari kulit buaya yang mahal harganya. Laki-laki ini pasti digaji besar. Bahkan bau asap rokoknya juga menunjukkan rokok mahal. Apa Anda jin? Tanya Margo. Jadi Anda Nona Jones kan? Laki-laki itu melepaskan tubuh Margo. Kemudian tanpa membuka suara lagi, ia mengangkat koper Margo dan melangkah ke sebuah perahu layar yang layarnya telah dikembangkan. Margo mengikuti laki-laki itu. Begitu sampai di perahu, laki-laki itu langsung melempar koper Margo ke dek. Kemudian memutar tubuhnya dan mengganteng Margo ke sisi perahu. Sekali lagi Margo merasakan kuatnya cekalan jari-jari tangan laki-laki itu. Dan sekarang ia melihat cincin emas melingkar di jari manisnya. Tapi begitu mereka naik ke perahu, tiba-tiba Margo meragukan apakah laki-laki itu betul-betul tukang perahu. Siapa Anda? Tandanya agak ketakutan. Anda pikir saya siapa? Laki-laki itu memutar kepalanya dan dengan pandangan sinis menatap Margo. Orang Latin berdarah panas yang tak tahan melihat kulit Anda yang putih dan mata Anda yang dalam dan berwarna biru. Tak perlu mengucapkan kata-kata setajam itu. Muka Margo seketika memerah. Tapi Anda tak boleh bohong dengan mengatakan sebagai tukang perahu. Saya tidak mengatakan seperti itu, Nona Jones. Jawab laki-laki itu sambil mengangkat keningnya. Dan ia kelihatan angker berdiri di bawah layar perahu yang berwarna putih. Seharusnya saya tadi sadar bahwa kedudukan Anda pasti jauh lebih tinggi daripada tukang perahu keluarga Casalis yang kerjanya untuk menjemput dan mengantar tamu-tamu keluarga itu. Perlu Anda ketahui, Nona, bahwa keluarga itu jarang sekali mendapat tamu. Perahu ini buat mengangkut barang-barang yang dibeli dari toko. Percayalah, saya akan mengantarkan Anda sampai di Puri dan tak akan meninggalkan Anda di tengah-tengah danau. Setelah selesai memuaskan hawa nafsu saya. Kata-kata itu terasa seperti cambukan dan Margo cepat-cepat menjauhkan diri dari laki-laki itu. Ia yakin pegawai keluarga Casalis pasti tak akan berbicara sekasar itu kepadanya. Laki-laki ini jelas tak senang kepadanya. Tapi ia sadar sikap dan penampilan laki-laki ini jauh lebih baik dan sopan daripada kata-katanya. Saya kemari bukan untuk dihina, kata Margo. Saya tahu Anda bukan jin. Jadi sekarang lebih baik Anda segera mengatakan siapa Anda sebenarnya. Sebelum saya naik pitam dengan mengatai Anda sebagai laki-laki paling kasar yang pernah saya temui. Saya Paul Casalis. Jawab laki-laki itu dingin. Sekarang maukah Anda duduk sebelum saya lemparkan ke air sehingga gaun Anda yang bagus itu basah semua? Dengan kaget sekali Margo duduk. Jadi inilah Paul Casalis, laki-laki yang terkenal dengan nama buruknya. Sama sekali tak seperti Michael, meskipun mereka bersaudara. Michael juga bertubuh tinggi, tapi tak setinggi Paul. Michael berambut hitam, sementara laki-laki ini hitam pekat dan kulitnya juga coklat kehitam-hitaman, karena sering kena sinar mentari. Michael berwajah cakep, tapi bahkan Paul tak bisa dikatakan menarik. Tadi, karena saya punya urusan ke kota, maka saya putuskan untuk menjemput Anda sekalian. Katanya acuh tak acuh, seolah-olah Margo hanya dianggap barang yang akan dibawa ke Puri. Saya percaya perjalanan Anda dari Inggris berlangsung dengan lancar. Juga sampai sekarang, Tuan. Jawab Margo penuh arti. Perahu layar yang ditumpangi dengan kencang meluncur di atas air danau. Pemandangan di Loire ini sangat indah ya. Anda menyenangi pedesaan, Nona Jones. Tempat ini sangat terpencil dan mungkin Anda akan merasa kesepian. Anda seorang wanita muda yang menarik. Dan saya merasa heran karena Anda memilih bekerja di Puri sebagai teman anak kecil. Mudah-mudahan tidak kena melarikan diri dari percintaan yang tak membahagiakan dalam hidupnya. Sebetulnya seorang pemuda sudah cukup mengalami kesulitan tanpa mengecewakan cinta seorang guru privat. Tapi Margo tak bisa meneruskan kata-katanya dan matanya menatap ke air danau. Dan tiba-tiba pikirannya melayang ke Michael, bagaimana Michael telah meninggal. Jantungnya berdetak keras, tak menentu. Kenapa Paul Casalis membicarakan tentang percintaan yang tak membahagiakan? Apa yang diketahui Paul? Atau apa ia hanya menduga mungkin Margo kenal Michael? Anda mau bicara apa, Nona Jones? Tanya Paul tanpa menoleh ke Margo. Saya percaya, Tuan. Kalau Madam Casalis cukup puas dengan kemampuan yang saya miliki dan alasan saya mau bekerja di Prancis. Dan saya kira saya akan bekerja untuk beliau.
Yang bertanggung jawab terhadap rumah tangga di Puri memang ibu saya. Tapi Anda perlu tahu, Nona Jones, bahwa saya yang menjadi pimpinan. Dan saya berhak memberi perintah-perintah. Maksud Anda berhak memecat saya kalau saya tak bisa menyenangkan hati Anda? Tanya Margot tajam. Sedikit pun saya tak akan ragu untuk memecat seseorang yang tidak bisa bekerja dengan baik. Karena orang itu digaji dengan pantas dengan uang yang keluar dari saku saya. Jawab Powell. Lebih baik Anda berbuat sebaik referensi Anda, Nona Jones. Saya punya reputasi yang baik dalam pembuatan anggur. Bukannya saya tidak tahu reputasi Anda, Tuan. Kata Margot dingin, tapi dalam hati ingin melawan Powell. Ia ingin mengatakan bahwa Powell pernah melempar seorang gadis ke danau. Ia ingin bertanya apa Powell pernah menyesali perbuatannya saat berlayar di danau itu. Tiba-tiba Powell memutar kepalanya dan memandang Margot, seolah-olah bisa membaca pikiran Margot. Beberapa menit lagi kita sampai di Puri, katanya. Pikirlah masak-masak, apa Anda betul-betul bersedia bekerja di antara kami, Nona Jones? Ibu saya seorang ningrat yang tak suka berteman dengan pegawainya. Dan ipar saya yang cantik selalu mengurung diri. Jelas Anda tidak suka pada saya. Jadi Anda hanya akan ditemani oleh anak berumur 4 tahun. Anda tak keberatan? Anda bukan perempuan sederhana yang tak senang bersolek. Jadi bagaimana seandainya suatu ketika Anda menginginkan perhatian dari seorang laki-laki yang jantan? Seorang laki-laki yang akan mengagumi Anda sebagai wanita yang memiliki kulit dan tubuh yang menggiurkan. Juga mengagumi warna rambut Anda yang hampir seperti warna bunga mawar yang tumbuh di halaman Puri. Apa yang akan Anda lakukan, Nona Jones, kalau rasa kesepian Anda mengganggu tugas Anda? Hati Margot bergejolak ingin marah mendengar kata-kata Powell. Alangkah beraninya laki-laki ini berbicara kurang sopan seperti itu. Kaum laki-laki tak perlu mengkhawatirkan diri saya, kata Margot dengan mata menyala. Sebagai pekerja, perempuan mempunyai semacam keanehan. Memang ada yang begitu, tapi Anda tidak. Bukannya saya mau mengatakan Anda cantik, Nona Jones. Tapi muka Anda tak perlu memerah. Hanya saya mau mengatakan bahwa Anda termasuk gadis yang seksi. Di Santan Court, kami bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Kami bukan keluarga yang penuh dengan cinta kasih, Nona. Saya tahu, jawab Margot. Saya datang kemari karena diperlukan oleh anak itu. Mungkin saya akan bisa memberikan sedikit kehangatan dalam hidupnya. Saya percaya. Mata Powell yang berwarna kelabu menatap heran pada Margot. Anda bicara Prancis dengan sangat baik. Bolehkah saya tahu di mana Anda belajar Prancis? Seperti yang telah saya katakan pada ibu Anda, dulu saya pernah bekerja di Prancis Selatan. Sangat menyenangkan belajar bahasa dengan cara seperti itu. Waktu itu Anda pasti masih sangat muda, Nona Jones. Pasti masih berumur belasan tahun. Betul, Tuan. Setelah ayah meninggal dunia, ibu saya ingin menikah lagi dan merasa terganggu kalau anaknya yang berumur belasan tahun tetap hidup dengannya. Itulah sebabnya saya memutuskan mau bekerja di luar negeri. Saat itu saya sudah merasa mampu untuk hidup sendiri dan bagi saya ke luar negeri berarti akan memperoleh banyak pengalaman. Anda sebagai perempuan muda yang banyak inisiatif ya. Mudah-mudahan begitu. Dan selama ini Anda tak pernah mengalami sesuatu yang luar biasa. Tidak, jawab Margot bohong. Dan saya juga tidak mengharapkannya. Anda sangat bijaksana. Mudah-mudahan harapan Anda tidak akan tersesat. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Powell mencurahkan perhatiannya pada kemudi perahunya yang meluncur dengan mulus menuju telundukan batu lebar yang menonjol di atas air dan diikat dengan gelang tambatan besi. Waktu Powell menambatkan perahunya, Margot tetap duduk dengan tegang. Mereka telah sampai dan tak lama lagi Margot akan mengikuti Powell berjalan ke Puri. Tak lama lagi ia akan bertemu dengan anak yang akan mengingatkannya pada laki-laki yang dicintai. Anak itu pasti mempunyai mata yang hitam seperti Michael, dan senyumnya juga pasti sangat senyum Michael. Apa danau ini? Kata-kata ini terlanjur keluar dari bibir Margot sebelum ia bisa mencegahnya, dan seketika Powell memutar kepalanya. Anda membicarakan saudara saya, Nona Jones? Tanya Powell. Ya, tentu saja. Ya, di danau inilah, kata Powell. Dan Anda pasti tak akan percaya kalau saya mengatakan bahwa hari setenang ini bisa terjadi bencana seperti yang telah dialami saudara saya, sehingga ia meninggal dunia dan istrinya luka parah. Margot sangat pedih mendengar ucapan Powell dan cepat-cepat ia membuang mukanya dan memandang pepohonan yang tumbuh di pinggir danau. Jangan membuat saya takut, katanya lirih pada Powell. Saya tahu Anda tak suka pada saya, tapi saya merasa mampu dan ingin bekerja di sini. Siapa bilang saya tak suka pada Anda, Nona John?
Mata Paul berkedip-kedip menatap rambut Margo yang berwarna tembaga. Saya merasa khawatir. Jangan-jangan Anda tak senang tinggal di puri ini, karena jauh dari tempat hiburan yang biasa Anda nikmati waktu Anda masih bekerja dengan orang Amerika, atau waktu bekerja di Canis. Jantung Margo berdetak keras waktu Paul mengucapkan kata Canis, dan ia tak berani menatap mata Paul. Saya tidak menginginkan hiburan, Tuan. Puri ini sangat romantis dan saya pasti menyenanginya. Romantis? Ya, menurut sejarah. Jawab Margo cepat. Ada orang yang mengatakan bahwa puri ini memang cocok dengan namanya, Satan Court, yang berarti istana setan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa saya cocok sebagai pengawas. Terdengar suara burung-burung yang sedang berkicau dengan suara sedih ketika Paul mengajak Margo menyusuri lorong beratap yang menuju halaman puri. Begitu mereka masuk, Margo menahan nafasnya karena kagum melihat bagaimana indahnya pemandangan yang ada di dalam dinding-dinding batu yang tinggi itu. Bayangan sinar mentari yang menerobos dinding, daun-daunan pohon magnolia tampak berkilauan, dengan bunga-bunganya yang berbentuk cangkir kontras dengan weigela merah muda. Sebuah pohon anggur yang sangat lebat merambat di tembok menuju kasa-kasa, membuat keteduhan di tempat yang telah dilengkapi dengan kursi-kursi rotan dan sebuah meja. Di atas meja tergeletak majalah dan gelas kosong. Barang-barang itu seolah-olah menyambut kedatangan Margo, dan Margo melemparkan senyum lega. Telah kubayangkan puri ini sebuah tempat yang dingin dan suram. Tapi ternyata aku melihat tanaman menjalar yang menggantung dan sangat teduh, katanya pada Paul. Tempat yang terpencil dengan menara-menara yang kecil dan lambang-lambang berada di atas pintu masuk, tapi juga dibuat tempat tinggal. Aku takut jangan-jangan sebuah museum, potong Paul cepat. Atau mungkin penjara. Margo berhenti di bawah bunga magnolia dan tercium bau wangi dari bunga-bunga itu saat ia melemparkan pandangannya pada wajah Paul yang masam. Apakah Paul mencintai semua yang ada di puri tua ini, yang pasti merupakan harta kekayaan yang turun-temurun? Lambang-lambang disimpan dalam-dalam di lekuk batu di ambang pintu dan agak bersembunyi. Dan Margo punya perasaan bahwa Paul Casalis masih memperhatikan jubah kebanggaan. Karena takut Paul bisa menebak pikirannya, Margo cepat-cepat menunduk dan saat itu seekor lebah terbang dekat pipinya dengan suaranya yang mendengung-dengung marah. Ayo masuk, kata Paul. Bunga-bunga itu mendatangkan lebah dan kau tak ingin disengat kan? Tanpa membantah, Margo mengikuti Paul masuk hal puri yang berlangit-langit tinggi, dihias dengan permadani yang bagus. Sementara lampu gantung yang antik tergantung di langit-langit. Keadaan di ruang itu terasa dingin dengan kayu bakar tertidur di perapian dan cerobong menjulang ke langit-langit. Inilah tempat yang tak mengenal waktu, dihantui oleh cinta kasih dan kebencian. Selamat datang di Satan Court, kata Paul sambil meletakkan koper Margo di atas karpet Persia yang menutupi lantai kayu. Sekarang aku punya tugas yang harus kukerjakan di kamarku yang ada di sana. Dan berarti housekeeper rumah ini akan mengantar Anda ke kamar. Dia menekan tombol bel di dekat perapian. Sebentar lagi dia datang, Nona Jones. Sampai ketemu makan malam nanti. Tuan. Paul memutar tubuhnya dan menatap Margo. Mademoiselle, haruskah saya makan bersama dengan keluarga Anda? Dari Madame Casalis, saya mendapat kesan bahwa saya tak lebih dari pelayan berseragam. Seperti kata saya di danau tadi, Nona Jones. Di sini saya sebagai pemimpin, dan saya tidak menghendaki teman Daisy diperlakukan seperti pembantu. Jam 8 kami makan malam, dan saya mengharapkan Anda ikut makan bersama kami. Di Satan Court ini, kami memang masih menjalani tata cara kuno. Saat makan kami selalu mengenakan pakaian rapih. Tuan, lebih baik saya makan bersama-sama pegawai lainnya, jawab Margo. Akan lebih tenang bagi saya. Berarti Anda tak merasa tenang makan dengan saya, iya? Mata Paul berkedip-kedip mencemooh. Saya tak ingin membuat Anda loyo, Nona. Saya suka melihat orang-orang yang penuh semangat. Saya lebih menyenangi kilat daripada ketenangan. Jadi nanti Anda harus mau makan dengan saya. Dan tak boleh cari alasan macam-macam untuk menolak. Tapi seandainya Anda tetap membangkang, saya mau mendatangi kamar Anda. Mengerti? Sangat mengerti, Tuan. Dan sekarang haruskah saya membungkuk untuk memperlihatkan rasa patuh saya terhadap perintah Anda? Seketika Paul menatap tajam pada Margo. Tak perlu mencoba meluluhkan hati saya, Nona. Tak seorang perempuan pun yang bisa mengubah kemauan saya.
Bahkan meskipun perempuan itu menarik seperti Anda. Seperti laki-laki lainnya, saya tak bisa digoyahkan oleh senyuman ataupun rayuan. Saya peringatkan, saya tidak bisa dibujuk dengan cara apapun juga. Jadi Anda jangan mencoba membujuk saya. Muka Margot seketika memerah. Paul Casalis betul-betul kejam. Sebagai pimpinan pulau kecil di tengah-tengah danau ini, ia selalu berbuat semaunya sendiri, tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Paul memutar tubuhnya dan melangkah menyeberang hal menuju pintu berbentuk oval yang dipasang dalam-dalam di tembok. Ia membungkukkan kepalanya supaya bisa melewati pintu itu. Dan setelah masuk kamar, ia menutupnya rapat-rapat. Ya Tuhan, betulkah laki-laki itu sedingin es? Pikir Margot. Dia seperti nyala api yang disimpan di dalam dinding baja. Dia seperti besi tempa yang masih menyala. Kemudian Margot mendengar langkah orang dan cepat-cepat memutar kepalanya. Dari arah tangga, seorang perempuan berjalan menghampirinya. Perempuan itu mengenakan gaun panjang berwarna hitam dan kerah lehernya beranda putih. Sementara rambutnya diikat ke belakang. "Anda Nona Jones?" tanya perempuan itu sambil mengejap-ngejapkan matanya kelihatan heran. "Anda akan saya antarkan ke kamar Anda. Seharusnya Anda menemui Madam Casalis dulu. Tapi saat ini beliau sedang istirahat dan anak kecil itu sedang di luar dengan Kestele. Silakan lewat jalan ini." Perempuan itu mengangkat koper Margot yang satu dan Margot yang satunya lagi. Kemudian mereka menaiki tangga kayu yang menuju ke 3 koridor. Margot dibawa ke lantai paling atas yang mungkin buat tempat tinggal para pegawai. Tapi rupa-rupanya ia dianggap cukup penting karena kamarnya dilengkapi dengan ruang duduk. Bertie berdiri menunggu di ruang duduk itu, sementara Margot memeriksa kamar tidurnya. Sinar mentari menerobos jendela masuk ke kamar, dan dinding-dinding putih tampak berseri karena lukisan-lukisan kecil yang tergantung di situ. Sebuah patung Bunda Maria yang mengenakan jubah dan kerudung biru, dan menjilangkan tangannya berdiri di atas sebuah papan. Tempat tidurnya cukup besar dan berkelambu seperti tempat tidur kuno. Lemari pakaiannya juga cukup besar untuk menyimpan pakaian setoko. Di atas meja rias ada Dian dan 2 buah mangkok bedak porselin. Kamar itu tidak terlalu besar tapi cukup besar dan di atas lantai kayu terbentang karpet yang berwarna meriah, buatan tangan dan cukup kuat untuk dipergunakan sampai 100 tahun. Di atas tempat tidur terbentang spray Brenda yang juga tahan lama. Di ruang duduk ada kursi goyang, meja kecil, kursi panjang dan lemari kaca tempat buku, dan sebuah perapian dengan layar tenun yang dipasang di depannya. "Nona suka kamar ini?" tanya Bertie. Margot tersenyum ramah. "Saya tak suka sama kamar-kamar yang modern dan saya rasa kamar-kamar semacam itu tak cocok kalau diletakkan di puri kuno sebagus ini. Puri ini pasti puri yang paling bagus di Prancis." "Puri ini sudah sangat tua," kata Bertie, "dan banyak tangga yang bisa membahayakan perempuan setua saya. Meskipun demikian, Anda juga jangan cari kesulitan dengan tangga-tangga seperti itu. Dan kami mendapat perintah bahwa tugas Anda menemani tuan kecil. Anda tak boleh membantu pekerjaan di rumah. Kalau Anda memerlukan bantuan, saya tak akan keberatan untuk membantu Bertie. Saya bisa menyapu atau ngelap meja dan juga membenahi tempat tidur. Karena pernah belajar seperti itu waktu training untuk menjadi pengasuh anak." Bertie menatap Margot, kemudian membuka pintu yang ada di sebelahnya. "Bapak yang menghendaki agar Anda menempati kamar ini, karena ada kamar mandinya. Kata beliau, orang Inggris menyenangi kamar yang bersifat pribadi. Sekarang saya pergi dulu dan anggap saja di sini di rumah Anda sendiri. Kalau Anda mau ke bawah, teh dan kopi sudah tersedia di sana." "Madam senang minum teh setelah tidur siang. Apa kira-kira Anda akan senang kerja di sini, Nona?" "Tentu saja, Bertie. Terima kasih atas tawaran Anda untuk minum teh. Dan saya sangat senang mendengar bahwa minuman orang Inggris juga tersedia di puri ini." "Madam suka minum teh, sementara Tuan Paul pecandu kopi atau yang lebih keras lagi. Tuan seorang laki-laki sejati dan di sini beliau sangat berkuasa." "Begitulah dugaan saya." Margot tersenyum sedikit karena sulit baginya untuk membayangkan Paul Casalis sebagai pemimpin yang sangat berkuasa. Aneh, karena Michael tak pernah menyebut dia. Apakah mereka saling bermusuhan? Margot bisa saja tanya pada Bertie, tapi tak mau karena merasa kurang bijaksana. Dia tidak mau menyebarkan gosip atau skandal di puri ini, karena pasti akan menyangkut dengan pekerjaannya. Ia mau bekerja sebaik-baiknya dan yang paling diinginkan ialah agar Daisy menyenanginya.